Ya, Paulo Dybala bersama Juan Vio dan Angel Correa menjadi 3 pemain tersisa. Selain kiper yang sama sekali belum mendapatkan kesempatan bermain bersama Argentina di Piala Dunia 2022. Pada awalnya, tidak bermainnya Vio dan Correa tampak lebih masuk akal. Bek tengah Villarreal Vio kalah bersaing dari rekan-rekannya yang bermain di level lebih tinggi, seperti Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, dan Cristian Romero. Belum lagi ada Vezela yang lebih berpengalaman di depannya. Sementara Correa, sang striker Atletico Madrid, dipanggil sekedar pengganti Joaquin Correa dari Inter Milan yang terpaksa dicoret karena cedera. Jelas agak sulit baginya untuk mendapatkan peluang bermain. Namun yang cukup mengherankan, nama Paulo Dybala meski tampil cukup baik dalam musim debutnya bersama AS Roma. Terlepas dari gangguan cedera, ia cuma menjadi cadangan mati sejauh ini. Ini keputusan teknis, kata Scaloni pada konferensi pers sebelum pertandingan melawan Australia yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1. Media Italia yang paling banyak mengajukan pertanyaan tentang mengapa Dybala tidak dimainkan, dan pelatih Argentina tersebut menambahkan, "Saya membayangkan ia pasti baik-baik saja dari sudut pandang kemenangan Argentina. Saya yakin ia ingin bermain, tidak ada perlakuan yang berbeda-beda." Dybala tiba di Piala Dunia tanpa persediaan penuh. Cedera paha yang terjadi sebelum melawan Lici pada 9 Oktober membuatnya absen kurang lebih sebulan. Ia cuma bermain 21 menit pada 13 November di Serie A melawan Torino. Di Roma, di bawah naungan pelatih Jose Mourinho, ia memainkan 9 pertandingan dengan 8 diantaranya sebagai starter. Memiliki rata-rata 67 menit per pertandingan dan mencetak 7 gol, rapor yang cukup baik. Hanya saja, ketika Scaloni menyebut tentang alasan teknis mengapa Dybala tidak bermain, jawabannya jelas bahwa posisinya bentrok dengan yang ditempati oleh Messi saat ini. Jadi Dybala hanya sekedar menjadi pelapis Messi dan akan bermain jika sang superstar PSG itu berhalangan. Siklus Dybala bersama Argentina asuhan Scaloni memang tidak ideal. Dia dipanggil ke Copa America 2019, di mana ia berpartisipasi meski hanya menjadi starter dalam duel melawan Chili untuk perebutan posisi ketiga ditandai dengan sebuah gol. Setelah itu namanya tersisihkan, ia tidak menjadi bagian dari tim Copa America berikutnya pada tahun 2021. Dybala baru kembali dipanggil ketika Argentina menghadapi Italia dalam laga yang bertajuk Finalissima. Setelah itu cedera kembali menghampirinya dan menghambat kemajuannya bersama timnas. Saat cederanya membaik, muncullah sosok Julian Alvarez yang tidak butuh waktu lama untuk bersinar sejak gabung Man City dan menggusur peran Dybala. Kini posisi yang pas baginya memang sebagai pelapis Messi, karena di area lain seperti penyerang tengah, di sana sudah ada Alvarez dan juga striker Inter Milan Lautaro Martinez. Staf pelatih Argentina tidak memperhitungkan posisi sayap untuknya, karena di sana sudah ada Angel Di Maria. Secara karakteristik, Dybala memang tidak cocok bermain melebar. Kenyataannya memang begitu, karakteristik permainannya memang sangat mirip dengan Messi. Sama-sama berkaki kidal, memiliki tembakan yang akurat, lengket saat membawa bola, dan gemar memainkan umpan-umpan pendek. Dalam skema yang sekarang yang dipakai oleh Scaloni, memang sepertinya tidak ada tempat bagi Dybala selama Messi fit. Dalam formasi 4-3-3, ia kalah saing dengan Lautaro dan Alvarez untuk posisi striker tengah. Sementara di sayap ketika Di Maria absen lawan Australia, pilihan penggantinya adalah Papu Gomez. Sedangkan dalam formasi 5-3-2, posisinya tampak lebih tidak mungkin. Mengingat ia tidak cocok untuk dimainkan di sektor gelandang tengah. Jadi, bagaimana dan kapan Dybala akan mendapatkan kesempatan bermain? Mungkin itu sangat bergantung pada nasib serta kondisi fisik Messi. Dan itulah alasan mengapa Argentina tidak memainkan Paulo Dybala. Lantas bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like dan subscribe.